Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas Ganjil, angkatan 2019. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pemanggangan kentang. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Awis Perwanti, kemudian ada saya sendiri, Wiki Sari Sinurat, kemudian ada Aura Justisia Sendi, dan ada Rizky Angelika Pardosi. Kentang adalah makanan yang sangat serbaguna dan dapat disiapkan dengan berbagai cara. Membuat karakteristik sensoris kentang jauh lebih kompleks karena sifat sensorisnya dapat bergantung pada metode memasaknya. Olahan kentang yang sudah dimasak dapat mencakup metode perpindahan panas kering seperti proses memanggang. Memanggang adalah metode memasak yang sangat populer pada kentang. Metode dengan cara memanggang itu biasanya disertai dengan reaksi Maillard dan karamelisasi yang dapat mempengaruhi tekstur bagian luar dengan membuatnya garing atau mempengaruhi rasa khas aroma panggang. Kentang panggang menghasilkan berbagai senyawa volatil yang kompleks, termasuk senyawa sulfur, lipid, dan metokipirazin. Pirazins merupakan komponen penting yang paling banyak pada kentang panggang yang berkontribusi pada rasa dan aroma kentang panggang. Kentang panggang juga mengalami pembentukan akrilamida. Pembentukan akrilamida disebabkan oleh pemanasan pada suhu tinggi waktu memanggang. Kadar air dan aditif terdapat pada makanan dengan kandungan karbohidrat tinggi termasuk kentang. Next. Nah, ada proses pemanggangan. Sebelum proses pemanggangan, kentang dibersihkan terlebih dahulu bagian luarnya sehingga menghilangkan kotoran yang masih menempel pada kulit kentang. Kemudian kentang yang sudah dibersihkan itu dikeringkan dengan kain bersih. Dua sisi berlawanan dari setiap kentang itu ditusuk-tusuk agar memungkinkan uap air keluar. Selanjutnya, kentang yang sudah bersih kemudian dibungkus dengan menggunakan aluminium foil dan ditempatkan di tempat loyang dan dipanggang pada suhu 280 derajat Celcius. Nah, proses pengolahan kentang panggang itu bisa menggunakan microwave, oven radiasi inframerah, electric resistant oven, dan oven pemanas hibrid. Next. Nah, yang pertama, alat pemanggang pertama yaitu microwave. Dalam beberapa tahun terakhir, pemanasan microwave itu menjadi semakin penting dalam industri makanan untuk berbagai proses memasak seperti memanggang. Karena pemanasan yang instan dan cepat dengan kontrol proses yang tepat. Kemudian, oven radiasi inframerah. Pemanasan radiasi inframerah dalam beberapa dekade terakhir itu sangat populer. Nah, baru-baru ini penggunaannya di operasi pengolahan makanan telah meningkat karena kemampuan pemanasan permukaan yang cepat. Selama memanggang dengan microwave,
karena pembentukan panas yang cepat, mungkin ada waktu yang tidak cukup untuk gelatinasi pati, ekspansi volume, dan pembentukan struktur remah dan pengembangan rasa. Nah, selama pemanggangan microwave, produk makanan basah itu diperoleh karena akumulasi kelembaban permukaan, suhu, dan kadar air yang memainkan peranan penting dalam pembentukan percoklatan permukaan produk yang dipanggang. Pemanggangan konvensional oven inframerah itu menawarkan banyak keunggulan dibandingkan dengan pemanggangan konvensional, termasuk waktu start yang lebih pendek, pemanasan yang efisien dan seragam. Kemudian biaya energi yang lebih sedikit. Namun, pemanasan inframerah itu memiliki beberapa kelemahan seperti daya penetrasi yang rendah, kemudian paparan bahan biologis dapat menyebabkan rekahan tidak sensitif terhadap sifat reflektif lapisan. Next. Analisis sensori produk yang dipanggang dengan oven inframerah itu memiliki karakteristik kualitas produk yang dihasilkan yang rendah. Kemudian ada electric resistant oven. Oven listrik panas itu dihasilkan secara internal berdasarkan hambatan listrik. Kemudian oven ini bekerja berdasarkan prinsip hukum pertama, Joule, dan hukum Ohm, di mana pemanasan terjadi karena adanya hambatan listrik yang dihasilkan selama lewat arus listrik melalui material. Nah, IRO itu dalam distribusi kelembaban dalam produk yang dipanggang itu tidak merata, dan RO ini tidak ada pembentukan kerak pada produk yang dipanggang. Kemudian oven pemanas hibrid. Pemanas hibrida ini merupakan kombinasi dari 2 atau lebih mode pemanasan yang bersifat aditif dan dapat mengurangi proses pemrosesan dalam hal waktu pemanggangan. Pati gelatinisasi dan pencoklatan adalah parameter utama untuk menentukan kualitas kentang dan digunakan sebagai indeks pemanggangan. Penggunaan oven kombinasi microwave ini membantu mengurangi waktu pemanggangan dengan sifat tekstur yang lebih baik dan warna permukaan dibandingkan yang dipanggang di oven konvensional. Next. Kemudian berikutnya faktor pemanggangan. Faktor pemanggangan terdiri dari blanching, irisan kentang, suhu, dan juga kadar air. Perlakuan sebelum proses pemanggangan tentunya akan mempengaruhi proses pemanggangan tersebut. Blanching mengurangi kandungan akrilamid sehingga akan mempengaruhi waktu pemanggangan menjadi lebih singkat. Tujuan blanching juga akan mempercepat gelatinisasi pati yang mempengaruhi kelembutan jaringan kentang. Blanching selama 4 menit setara dengan 10-20 menit pemanggangan oven, sehingga tentunya akan mempersingkat waktu pemanggangan pada kentang. Next. Oke. Kemudian berikutnya besar irisan pada kentang. Bila kentang dipanggang dengan cara memperkecil
ukuran kentang dengan memotong-motong kentang pastinya akan mempengaruhi proses pemanggangan kentang juga. Mengiris atau memotong kentang dengan rasio permukaan volume tertentu sangat penting karena mempengaruhi proses pembentukan akrilamida yang biasanya terjadi pada lapisan permukaan produk. Potongan kentang yang lebih besar pastinya akan memerlukan waktu pemanggangan yang lebih lama. Sebaliknya, jika potongan atau irisan kentang lebih kecil akan memerlukan waktu yang lebih singkat dalam pemanggangan. Kadar air. Kadar air awal yang tinggi tentunya akan mempengaruhi peningkatan suhu dan juga waktu pemanggangan karena pengaruh penguapan air pada proses pemanggangan. Yang faktor selanjutnya adalah suhu dan juga waktu pemanggangan. Kerenyahan kentang tentunya tergantung pada suhu dan juga waktu pemanggangan. Peningkatan suhu dan waktu pemanggangan menyebabkan hilangnya kelembapan udara dari produk sehingga meningkatkan kerenyahan kualitas produk kentang yang dipanggang. Semakin tinggi suhu dan semakin lama waktu pemanggangan akan meningkatkan kerenyahan produk pemanggangan. Selanjutnya, pada sifat-sifat organoleptik kentang panggang. Kentang yang dikonsumsi dengan cara pengolahan dipanggang memiliki sifat-sifat organoleptik tertentu. Yang pertama, perlu diketahui bahwa keragaman genetik dari kentang bertanggung jawab atas karakteristik seperti bahan kering dan kadar gula produksi antar jenis varietas kentang yang berbeda, juga mempengaruhi kualitas produk hasil akhir dari pengolahan kentang panggang. Kualitas keseluruhan dari kentang panggang merupakan kombinasi dari persepsi indrawi seperti penampilan, tekstur, rasa, dan penerimaan konsumen secara keseluruhan. Secara umum, khususnya untuk kentang yang dipanggang, kualitasnya bergantung pada kualitas umbi yang digunakan. Misalnya dipengaruhi oleh budidaya kentang dan umur atau penuaan dari kentang itu, dan proses pengolahan yang diterapkan, antara lain pemotongan, penyimpanan, dan pengemasan. Yang pertama, karakteristik warna. Umur kentang berpengaruh secara signifikan terhadap warna yang dihasilkan. Selama penuaan, warna kentang menjadi lebih gelap. Nah, ini kemungkinan besar karena degradasi dinding sel yang disebabkan oleh penuaan bersamaan dengan pengaruh pengolahan yang memungkinkan interaksi polifenol oksidase dengan oksigen yang menyebabkan pencoklatan atau browning. Deskriptor yang digunakan untuk penampilan kentang panggang meliputi intensitas warna putih dan kuning pada daging kentang. Kentang panggang memiliki daging berwarna putih atau krem, dan terkadang hasil yang dihasilkan juga bisa sedikit lebih gelap, sedikit kekuningan. Pada pemanggangan kentang yang menunjukkan daging yang lebih gelap, dikarenakan degradasi pati menjadi gula reduksi setelah menyimpan kentang dengan suhu rendah, dan beberapa kultivar kentang memang sedikit lebih tahan terhadap degradasi pati. Selanjutnya, rasa kentang panggang. Kualitas sensorik kentang dipengaruhi oleh kandungan senyawa kimia yang berubah saat pengolahan panas. Ketika dipanggang, senyawa kimia ini diubah menjadi senyawa volatil yang bertanggung jawab atas aroma dan rasa kentang yang dipanggang. Pengaruh pemanggangan pada kentang menimbulkan karakteristik bini atau yang dideskripsikan menjadi
memiliki rasa seperti kacang yang dimasak. Hal ini berhubungan dengan kandungan 2-pensilfuran dalam kentang. Selain itu, kentang adalah sumber senyawa umami yang baik. Ribonukleotida dalam kentang bertindak sebagai prekursor untuk potensiatorasa yang dikenal sebagai senyawa umami. Ubi kentang memiliki kadar ribonukleotida yang lebih tinggi daripada makanan nabati lainnya. Selain itu, selanjutnya beberapa senyawa dalam kentang dapat menyebabkan rasa yang tidak enak. Contohnya, kandungan senyawa steroidal glikaloid kepada kentang dengan konsentrasi yang lebih besar dari 14 mg per 100 gram kentang dapat memberikan rasa pahit pada kentang. Selain itu, sifat astringen atau kesan yang mengeringkan dan mengerutkan permukaan mulut juga merupakan aftertaste dari kandungan glikaloid kentang ini. Selanjutnya, aroma. Aroma kentang yang dipanggang berhubungan dengan degradasi lipid termal dan reaksi Maillard. Reaksi Maillard merupakan hasil reaksi antara asam amino atau protein gugus amino bebas dan peptida serta gula produksi pada suhu kentang yang diolah lebih tinggi dari 100 derajat Celcius. Selain itu, aroma kentang panggang juga dipengaruhi oleh senyawa sulfur dan methoxyprazine. Senyawa metional yang mengandung sulfur dalam kentang panggang bertanggung jawab atas karakteristik aroma kentang. Contoh dari aroma yang dihasilkan oleh kentang panggang, yang pertama ada masti atau aroma apak dan aksen sedikit berminyak. Selanjutnya, aroma seperti tanah atau seperti bau akar itu disebut dengan earthiness. Nah, aksen earthiness ini merupakan ciri khas yang penting dari kentang. Selanjutnya, tekstur kentang panggang. Mealiness adalah atribut tekstur penting dari kentang yang dipanggang. Kualitas ini digambarkan sebagai rasa pada mulut yang digambarkan dengan rasa kering dan berbutir atau rapuh seperti kesan bertepung. Tekstur mealy dihasilkan saat pemasakan yang melibatkan pemecahan isi antar sel kentang, tetapi meninggalkan dinding sel yang relatif utuh. Degradasi pati, penurunan elastisitas sel, dan kehilangan air berdampak pada timbulnya kesan tekstur bertepung atau mealy tekstur pada kentang. Hal ini berpengaruh pada gelatinisasi butiran pati yang menyebabkan pembengkakan dan pelarutan sebagian atau pembengkakan keseluruhan. Ini tergantung pada jenis pati dan metode pemasakan yang digunakan, yang menghasilkan sisa butiran granul. Kedua karakteristik fisiologis pati ini dijelaskan dengan menggunakan deskriptor. Yang pertama ada gritty atau berpasir, kesan berpasir, yang memiliki aksen sisa butiran granul, dan yang kedua ada smoothiness atau halus, yang dimana patinya terlarut secara keseluruhan. Kemudian ada nilai gizi pada kentang. Jadi kentang merupakan salah satu bahan makanan yang memiliki kandungan fitokimia berpigmen, vitamin C dan vitamin A yang tinggi, di mana fitokimia yang dimaksud itu adalah ada polifenol, antosianin, karotenoid, asam ascorbat, flavonoid, tocophenol, dan asam alfa-linoleat. Kentang merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki sumber vitamin A yang sangat baik dalam bentuk B-karoten dan sumber vitamin C yang sangat baik. B-karoten dan vitamin C adalah antioksidan yang sangat kuat yang bekerja di dalam tubuh manusia untuk menghilangkan radikal bebas. Next. Adapun pengaruh dari pemanggangan terhadap nilai gizi kentang yaitu berpengaruh terhadap senyawa fenol yang terdapat pada kentang, di mana senyawa fenol yang dimaksud itu adalah polifenol, asam fenolat, seperti asam klorogenat, asam sinamat, asam pumarat, dan lainnya.
di mana diketahui bahwa pemanggangan akan menyebabkan 11,39% senyawa fenolik menurun. Hilangnya senyawa fenolik tersebut disebabkan oleh adanya oksidasi pada saat pemanggangan. Next. Kemudian yang kedua, vitamin C. Jadi vitamin C merupakan salah satu kandungan dalam kentang yang mengalami perubahan akibat adanya pemanggangan. Diketahui bahwa memanggang menyebabkan kehilangan vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan dengan cara merebus. Karena suhu oven yang lebih tinggi pada pemanggangan akan menyebabkan vitamin C dan mineral pada kentang menurun. Vitamin C merupakan senyawa yang peka terhadap panas sehingga gampang atau mudah mengalami oksidasi bila adanya pemanasan. Next. Kemudian ada senyawa antosianin, di mana senyawa antosianin pada kentang ini merupakan senyawa yang memiliki sifat tidak stabil dan kestabilannya itu dipengaruhi oleh faktor suhu, pH, dan kondisi atmosfer. Antosianin merupakan salah satu senyawa pada kentang yang memiliki sifat peka terhadap panas dan akan mudah terdegradasi seperti vitamin C, di mana hilangnya antosianin ini diketahui akan menurun sebesar 25,67% bila mengalami pemanggangan dan 83,15% apabila kentang mengalami penggorengan. Kemudian ada senyawa karotenoid. Karotenoid yang terdapat pada kentang yaitu karotenoid utama, ada violasantin dan lutein, dan karotenoid dalam jumlah yang rendah yaitu ada zeaxanthin, di mana pemanggangan pada kentang akan menyebabkan akan mengubah transkarotenoid menjadi 9 cis dan 13 cis bentuk isomer pada kentang. Diketahui bahwa kentang yang mengalami pemanggangan akan menurunkan karotenoid sebesar 51,99%. Kemudian yang terakhir yaitu ada akrilamida, di mana akrilamida ini merupakan senyawa karsinogen yang terbentuk akibat adanya pemanggangan, yaitu pada makanan yang mengandung zat pati, di mana Jayanti menyebutkan, pada penelitiannya menyebutkan bahwa akrilamida terbentuk akibat adanya reaksi asparagin dan gula reduksi akibat pemanasan suhu tinggi melalui pembentukan senyawa perantara seperti basa skip, senyawa amodori, atau aminopropionamide, di mana pembentukan akrilamida ini tergantung pada faktor selama pemasakan, termasuk suhu, waktu, pH, dan rasio permukaan dari kentang itu sendiri. Diketahui bahwa pada suhu 170 derajat Celcius, akrilamida akan terbentuk sebesar 7,8 mg. Kemudian pada suhu 180 derajat Celcius, akrilamida akan terbentuk sebesar 19,3 mg per gram. Kemudian pada suhu 190 derajat Celcius, akrilamida akan terbentuk sebesar 29,7 mg per gram. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu pemanasan akan menyebabkan semakin tinggi pula terbentuknya akrilamida pada kentang. Next. Oke, demikian penjelasan kami mengenai pemanggangan kentang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Oke.